Halo teman-teman, perkenalkan kami Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi, Dio Christian Hanmangatur Sagala, Hana Faradiba, dan Muhammad Mufli Syahjihan. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan hukum laut internasional. Hukum laut sendiri dibagi menjadi 8 subbab. Yang pertama, Konferensi PBB ketiga tentang hukum laut. Yang kedua, laut lepas. Yang ketiga, landas kontinen. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif. Yang kelima, laut wilayah. Yang keenam, konsepsi negara kepulauan. Yang ketujuh, kawasan dasar laut internasional. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Subbab pertama, Konferensi PBB ketiga tentang hukum laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau dalam bahasa Inggris disebut United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS, juga disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Apa yang dimaksud dengan Konvensi Hukum Laut Internasional? Konvensi Hukum Laut Internasional adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia, serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian ini. Subbab kedua yaitu laut lepas. Laut lepas atau high seas memiliki beberapa definisi. Apa sih sebenarnya laut lepas atau high seas itu? Dalam pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1958 memberikan pengertian tentang laut lepas yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengertian laut lepas ini diperbaharui dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Dalam pasal 86 menyatakan bahwa pengertian laut lepas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Jadi dengan definisi ini, laut lepas terletak jauh dari pantai, yaitu bagian luar dari zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kebebasan di laut lepas. Prinsip kebebasan di laut lepas mulai berkembang pada keluarnya Konvensi Hukum Laut 1982, di mana kebebasan tersebut terdiri dari kebebasan pelayaran penerbangan memasang kabel dan pipa bawah laut, membangun instalasi lainnya, penangkapan ikan, dan riset ilmiah kelautan. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan-tujuan damai atau peaceful purpose, dan negara tidak boleh menundukkan laut lepas di bawah kedaulatannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 88 sampai dengan 89 Konvensi Hukum Laut 1982. Yang kedua, dasar lahirnya prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan di laut lepas sendiri berdasarkan pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, berarti laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Yang ketiga, natur yuridik laut lepas. Adapun teori mengenai natur yuridik atau sifat hukum laut lepas terdiri atas yang pertama, res nullius, yang menyatakan bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memiliki. Yang kedua, res communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya. Yang ketiga, domain publik internasional, yang merupakan satu-satunya solusi terbaik di mana melalui teori ini, laut lepas digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Jadi, laut lepas tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tetapi dapat digunakan bersama untuk kepentingan anggota-anggota masyarakat internasional. Status hukum kapal di laut lepas. Yang pertama, kapal publik, terdiri dari kapal perang, kapal publik non-militer, dan kapal organisasi-organisasi internasional. Yang kedua adalah kapal swasta. Apa sih kapal swasta itu? Kapal swasta yaitu kapal bukan milik pemerintah yang melakukan kegiatan bertujuan komersil. Yang terakhir adalah pengawasan di laut lepas. Pengawasan di laut lepas diadakan oleh kapal perang negara pantai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut lepas. Pengawasan terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan khusus, di mana pengawasan khusus terdiri dari pemberantasan perdagangan budak berlian, pemberantasan bajak laut,
pengawasan penangkapan ikan, pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut, pemberantasan pencemaran laut, dan pengawasan untuk kepentingan sendiri negara-negara terkait. C. Landas kontinen. Landas kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tepi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasinya dan juga mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimilikinya. Pengertian dasar kontinen yang lain adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau. 1. Landas kontinen dari segi geologis atau ekonomis. Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga karena suatu fenomena ekonomis dikarenakan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat-sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi, prospeksi, dan eksploitasi sumber-sumber mineral dasar laut yang hasilnya dipelajari oleh Komite Ad Hoc untuk penggunaan secara damai dasar lautan di luar yurisdiksi nasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya nomor 2340 18 Desember 1967. Selain itu, juga landas kontinen banyak menunjukkan kekayaan-kekayaan mineral yang sangat menarik untuk diamati. Kemudian, yang kedua, landas kontinen dari segi hukum. Kekayaan-kekayaan mineral di landas kontinenlah yang menyebabkan hukum menjadi tertarik terhadap persoalannya. Siapa yang dapat memiliki landas kontinen tersebut? Siapa saja yang berhak mengeksploitir kekayaan-kekayaan mineral tersebut? Untuk bagian landas kontinen yang terletak di bawah laut wilayah laut negara pantai, tak ada persoalan karena rejim landas kontinen tersebut mengikuti rejim laut wilayah yang terdapat di atasnya, yaitu tunduk sepenuhnya pada kedaulatan negara pantai. D. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif diatur pada bab 5 dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal dari pasal 55 sampai pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan zona ekonomi eksklusif selaku perairan laut yang terletak di luar serta berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus atau special legal regime yang diresmikan dalam bab 5 ini bersumber pada hak-hak serta yurisdiksi antara pantai, hak-hak dan kebebasan-kebebasan, antara lain. Yang pertama, historis. Konsep dari zona ekonomi eksklusif telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada Asian African Legal Consultative Committee pada Januari 1971 dan pada Seabed Komite PBB pada tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, lebarnya zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip zona ekonomi eksklusif dan delegitimasi zona ekonomi eksklusif. Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, pasal 56, konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati. E. Laut wilayah. Menurut pengertiannya, menurut sistem hukum internasional atau hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi, laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai, pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratan dan di atas nama negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan. Untuk dapat mengikuti perkembangannya secara sesama, studi laut wilayah ini kita bagi atas. Yang pertama yaitu natur yuridik laut wilayah. Natur yuridik laut wilayah terbagi atas dua, yaitu doktrin hak milik dan kemudian doktrin hak kedaulatan. Kemudian yang kedua, lebar laut wilayah. Lebar laut wilayah terbagi atas tiga, yaitu yang pertama praktek internasional, yang kedua cara penarikan gas pangkal, dan yang ketiga delimitasi laut wilayah. Kemudian yang keempat, wewenang negara pantai terbagi atas dua, yaitu yang pertama hak lalu lintas damai atau right of innocent passage,
Dan yang kedua, hak menangkap ikan. Yang selanjutnya adalah konsepsi negara kedaulatan. Yang pertama, hukum laut zona Indonesia di zaman kolonial. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini, perkembangan umum hukum laut sesudah Perang Dunia Kedua adalah kebanyakan negara untuk memperluas kekuasaannya di laut yang berbatasan dengan pantainya. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan merasa perlu merombak ketentuan-ketentuan lama mengingat letak geografis, bentuk kepulauannya yang sangat khusus dan kepentingan-kepentingan nasional lainnya. Kedua, lahirnya konsepsi negara kepulauan. Ketentuan-ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Yang ketiga, persoalan pelayaran di Selat Malaka. Sebagai akibat dari pelaksanaan undang-undang tersebut, antara lain menyatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil dan pada selat yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah laut tersebut. Yang keempat, perjuangan wawasan Nusantara. Perjuangan pada sidang-sidang konferensi hukum laut PBB merupakan tempat paling penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan negara kepulauan mengingat sidang tersebut dihadiri 160 negara dan badan-badan khusus PBB. Yang kelima, implementasi Konvensi Hukum Laut 1982. Setelah Indonesia menandatangani Konvensi Hukum Laut 1982 yang kemudian diikuti oleh ratifikasi pada tahun 1985, maka pada tahun 1996, yaitu 11 tahun kemudian, barulah keluar undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Itu semua merupakan langkah awal yang harus diambil Indonesia sebagai tindak lanjut dari konvensi. 6. Implikasi pemisahan Timor Timur terhadap perairan Indonesia. Pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia akan mengakibatkan terjadinya perubahan konfigurasi kepulauan Indonesia dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tertentu yang berkaitan dengan hukum laut Indonesia, yaitu yang pertama penyesuaian titik dasar untuk garis pangkal, yang kedua alur-alur laut kepulauan, dan yang ketiga perjanjian-perjanjian batas maritim. Selanjutnya, kawasan dasar laut internasional. Awal mula persoalan. Persoalan penentuan kawasan dasar laut internasional ini mulai timbul pada tanggal 1 November 1967 di Majelis Umum PBB, di mana Arvid Pardo, Duta Besar Malta, melancarkan gagasan agar daerah dasar laut di luar yurisdiksi nasional dinyatakan sebagai Common Heritage of Mankind atau warisan bersama umat manusia. Ini berarti bahwa daerah dasar laut itu hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di dasar laut tersebut harus digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Konsep Konvensi Hukum Laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur pemaksa atau compulsory procedure. Mekanisme penyelesaian sengketa. Menurut mekanisme konvensi, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Jika kesepakatan tetap diperoleh, maka dapat melalui badan peradilan yang disediakan oleh konvensi, yaitu 1. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, 2. Mahkamah Internasional, 3. Tribunal Arbitrasi, yang keempat, Tribunal Arbitrasi Khusus. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.